Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok Gaptek. Sebelum kami menjelaskan mengenai keterampilan praktis dan isu keamanan informasi terkini, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Siti Lilian Keamatan. Saya Francisco Alfiano. Saya Dika Rustinai. Saya Yogi Oktavian Visual. Saya Lukas Firinata Pulin. Di sini topik yang kami pilih adalah manajemen risiko dan kebijakan keamanan di perusahaan teknologi besar, meneliti bagaimana perusahaan Google, Apple, dan Microsoft mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi. Di sini perusahaan yang kami pilih adalah Microsoft. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan mereka memiliki strategi yang komprehensif dalam mengelola risiko dan kebijakan keamanan informasi. Microsoft memiliki sebuah tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan informasi di seluruh perusahaan. Tim ini terdiri daripada para ahli bidang keamanan cyber, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Mereka secara teratur mengevaluasi ancaman keamanan baru dan memperbaharui kebijakan dalam prosedur untuk mengatasi risiko tersebut. Salah satu strategi utama Microsoft adalah pendekatan Security Development Life Cycle atau SDL. SDL adalah proses pengembangan perangkat lunak yang diintegrasikan dengan praktik keamanan mulai dari desain hingga implementasi dan pemeliharaan. Dengan mengikuti SDL, Microsoft berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan sejak awal dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selain itu, Microsoft juga menerapkan berbagai kontrol keamanan fisik dan logis untuk melindungi data infrastruktur mereka. Ini meliputi firewall, enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan keamanan yang ketat. Mereka juga secara teratur melakukan audit keamanan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi dan mengatasi celah keamanan potensial. Dari penjelasan sebelumnya di sini kami dapat menganalisis bahwa Microsoft telah mengalami beberapa insiden keamanan besar di masa lalu, seperti serangan ransomware WannaCry pada 2017 yang menargetkan kerentanan dalam sistem operasi Windows. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya pembaruan keamanan tepat waktu dan pentingnya mengikuti praktik keamanan terbalik. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah kebocoran data besar-besaran yang dialami Microsoft pada tahun 2020. Kebocoran ini melibatkan data sensitif dari ribuan perusahaan dan organisasi yang menggunakan layanan cloud Microsoft. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun Microsoft memiliki kebijakan keamanan yang ketat, kesalahan konfigurasi atau kelainan manusia masih dapat menyebabkan masalah keamanan yang serius. Dari studi kasus dan analisis yang kita temukan, berikut adalah solusi untuk manajemen risiko dan kebijakan keamanan di perusahaan teknologi besar. Yang pertama, adopsi keamanan multilapis. Perusahaan harus mengimplementasikan peningkatan keamanan multilapis yang mencakup kontrol fisik, teknis, dan administratif. Ini meliputi firewall, enkripsi, autentikasi, multifaktor, pemantauan keamanan, dan pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Yang kedua, penerapan prinsip keamanan sejak awal. Keamanan harus diintegrasikan ke dalam siklus pengembangan perangkat lunak dan sistem sejak awal, seperti yang dilakukan oleh Microsoft dengan pendekatan Security Development Life Cycle SDL. Yang berikut, keterlibatan aktif dengan regulator dan pembuat kebijakan. Perusahaan harus terlibat secara aktif dengan regulator dan pembuat kebijakan untuk membantu membentuk standar dan peraturan keamanan yang efektif dan seimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi sosial dan etika. Yang pertama, privasi dan perlindungan data. Perusahaan teknologi besar memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi privasi dan data sensitif penggunaan mereka. Mereka harus transparan tentang praktik pengumpulan data dan memberikan kontrol yang menandai kepada pengguna atas data mereka. Yang kedua,
keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Upaya keamanan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan penggunaan dan hak-hak privasi mereka. Perusahaan harus mencari keseimbangan yang tepat antara keamanan dan kebebasan individu. Yang ketiga, akuntansi dan transparansi. Perusahaan harus akuntabel dan transparan tentang praktik keamanan mereka, terutama dalam situasi pelanggaran data atau insiden keamanan. Mereka harus terbuka dan jujur dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, yang keempat, kerjasama dengan pemerintah dan penegak hukum. Terdapat pertanyaan etis seputar bagaimana perusahaan teknologi besar harus bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam kasus-kasus tertentu. Perlu ada keseimbangan antara keamanan nasional dan privasi individu. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Insiden keamanan besar dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk kerugian finansial, gangguan layanan, dan hilangnya kepercayaan publik. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak ini dan berusaha untuk mencegah atau meminimalkan risiko tersebut. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko keamanan informasi oleh perusahaan teknologi besar membutuhkan pendekatan yang seimbang dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan etika yang terkait. Keamanan privasi dan kepercayaan pengguna harus menjadi prioritas utama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.